ada seorang syekh sudah lanjut usianya, tapi kalau sholat malam qiyamul lail sampai pagi hari, maka murid-muridnya mengatakan sama syekhnya, wahai syekh, kamu ini sudah lanjut usia, sakit nanti kamu itu, dengan kamu paksakan sholat qiyamul lail sampai pagi hari semacam ini. Maka sang syekh diam saja pada saat itu, enggak jawab. Jalan pada satu saat bersama dengan syekhnya dan bersama dengan murid-muridnya, melihat ada satu tempat, ada satu rumah, di depannya itu malam-malam lagi apa itu namanya, lagi zifin kalau dalam bahasa kita itu, lagi gambus, lagi nyanyi-nyanyi, ada yang nari-nari di depannya itu. Oh, semangat orang-orangnya. Maka syekh tanyakan sama murid-muridnya, ini ngapain mereka malam-malam begini, gak tidur? Oh, ini syekh lagi ada kemanten. Biasanya kalau ada kemanten, ada acara semacam ini, nari-nari, lari sana lari sini. Loh, ini sampai kapan ini acara? Sudah malam segini. Ini sampai pagi, wahai syekh. Loh, sampai pagi mereka nari semacam itu, gak kesel tak? Gak susah mereka, nanti sakit. Apa kata murid-muridnya? Syekh, mereka itu senang, mereka kerjakan dalam keadaan senang, sehingga gak merasa lelah mereka itu. Dengarkan musik, ya, tarian-tarian, bergurau dan lain sebagainya satu sama yang lain sampai pagi, gak lelah. Apa kata syekhnya? Wahai murid-muridku, janganlah kalian nasihatin saya tentang masalah sholat qiyamul lail. Saya kerjakan sholat qiyamul lail itu senang, sehingga gak ada susah payahnya saya dalam mengerjakan qiyamul lail. Berasa nikmat saya dalam sholat qiyamul lailnya, sehingga gak merasakan seperti ada lelah, sakit, semacam itu gak ada. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau itu kalau sholat malam ya 100 atau 200 rakaat. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar sakit waktu itu, beliau dalam keadaan sakitnya, beliau itu sampai panasnya itu panas luar biasa. Dikasih selimut 3, selimutnya itu masih terasa panas. Ketika waktunya qiyamul lail, maka dia katakan kepada tubuhnya, ayo, wahai nafsu, jangan sampai kamu itu memperlambat saya untuk sholat qiyamul lail. Bangun sholat qiyamul lail. Maka bangun sholat qiyamul lail seakan gak ada sakit beliau, karena waktunya ibadah, menikmati dengan sholatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah selesai sholat, tidur lagi, sakit lagi, panas lagi. Mereka menikmati ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam mengemban amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah suatu kenikmatan mereka itu, bukan sebagai satu beban. Dengar azan, ya Allah sholat lagi. Dengar azan, ya Allah sholat lagi. Ini sudah gimana sholat ini, cepatnya waktunya. Sholat terus. Lah ya mau ngapain kalau kita nggak sholat? Mau lihat sinetron terus, mau lihat televisi, mau lihat HP terus. Hidup kita itu akan lebih bermakna dengan kita sholat, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semacam itulah orang-orang soleh ketika beribadah, menikmati sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian sudah waktunya sholat, mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihni biha, wahai Bilal, buat aku senang, wahai Bilal. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah jadikan sesuatu yang menyejukkan pandanganku adalah salat. Salat adalah suatu hal yang sangat disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau salat dengan senangnya, tapi kakinya bengkak. Lu kenapa? Ya nggak kuat tubuhnya. Hatinya senang, ya tubuhnya tubuh manusia. Hatinya senang, salat qiyamul lail sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan semacam ini? Allah kan sudah ampuni dosa kamu, leren sebentar ya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura, bukankah sudah pantas bagi aku untuk kemudian menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, jadikan kita termasuk orang-orang yang senang dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kemudian di dalam ayat disebutkan, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi semuanya, kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Selalu dibarengkan ini. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita sudah dikasih hidayah taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah, ini syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang biasa-biasa ini ternyata dikasih hidayah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah, sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun bisa beriman kecuali atas izinnya Allah. Berarti kalau orang bisa beriman, berarti sudah dapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain itu Pak, yang di Eropa sana, yang di Amerika sana Pak, kecerdasan IQ-nya itu lebih tinggi daripada kita. Kok yang gak beriman, kemampuannya untuk berpikir, merenung itu lebih daripada kita Pak. Tapi ternyata yang gak iman-iman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, ini benar-benar taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dikasih sarana Pak, sarana untuk kita beriman, sarana untuk jaga iman kita ini. Adanya majelis semacam ini luar biasa Pak. Nggak mungkin akan ada majelis semacam ini kecuali dapat hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tempatnya semacam ini, nikmat kita duduk di dalamnya ya. Tinggal kita duduk dengarkan, ustadznya ada, gurunya ada, pengajiannya ada, sarana prasarananya ada, diberikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita Pak dapat semacam ini dari Allah, dan ini adalah bagian yang besar. Kita baru tahu Pak, kalau kebesarannya iman yang ada itu nanti kelak di yaumil qiyamah. Orang-orang kafir itu Pak mau tebus dirinya supaya tidak masuk neraka dengan apa? Emas sepenuh bumi, gak diterima kok sama Allah. Emas sepenuh bumi mau diberikan sama Allah sebagai ganti bahwa dirinya masuk neraka, biar terselamatkan daripada neraka, masuk dalam surga, maka sesungguhnya gak diterima kok sama Allah. Allah gak butuh kok itu semuanya. Allah hanya butuh kepada kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan itu alhamdulillah kita mudah mengucapkannya di saat-saat semacam ini. Nanti di yaumil qiyamah Pak, ada orang yang kemudian punya iman cuma seberat biji atom saja. Imannya sangat tipis sekali.
Dia masuk ke dalam neraka karena amalnya yang buruk, Pak. Tapi dia punya iman sama Allah seberat biji atom dalam hatinya, sangat kecil sekali. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hargai orang tersebut. Karena sudah punya iman seberat biji atom, gak akan disamakan sama Allah dengan orang-orang yang kafir. Maka dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang tersebut, silahkan berangan-angan kamu, maunya kayak apa surga itu. Yang terakhir kali loh ini, yang terakhir kali masuk dalam surga disuruh ngangan-ngangan kayak apa yang maunya surga. Dia ngomong pengennya ini, pengennya itu, semuanya dia ungkapkan. Sampai dia sudah lupa lagi mau minta apa sama Allah. Allah yang ingatkan kok. Lah kamu nggak minta ini? Oh ya betul ya Allah. Diingatkan sama Allah, minta ini itu semuanya sudah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada hamba tersebut, apa yang kamu inginkan aku kasih 10 kali lipatnya. Kasih sama Allah. Dunia seisinya 10 kali lipatnya diberikan kepada oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang punya iman pun hanya sekedar seberat biji atom saja. Maka ini sesuatu yang besar diberikan oleh Allah. Bagaimana kalau kita jaga iman kita, Pak, sampai akhir hayat penuh dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dibarengi dengan amal saleh untuk jaga iman kita ini. Maka Anda dapati di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu apa? Illalladzina amanu wa amilus sholih. Selalu digabungkan dua ini, alladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan iman. Kecuali dengan iman. Baiknya kayak apa orang tersebut kalau nggak punya iman, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baiknya kayak apa? Tetap saja Allah itu maha adil, dalam artian tidak menzalimi hambanya. Sehingga apapun orang kafir kalau sudah berbuat kebajikan, sudah dibalas dalam kehidupan dunianya. Dikasih sama Allah apa yang diinginkan di dunia, habis. Tapi maka kan dalam satu riwayat disebut